Shalom, jumpa lagi dalam Bina Iman. Kali ini kita akan belajar bersama tentang belajar menegur. Suatu saat Bapak Gembala menyampaikan pesan kepada saya. Beliau berkata, "Imelda, tegurlah jika kamu tahu ada orang yang melakukan kesalahan. Jika kamu tidak menegur orang yang kamu tahu melakukan kesalahan, berarti kamu menyetujui apa yang orang itu lakukan dan kamu adalah seorang yang tidak memiliki kasih." Perkataan Bapak Gembala saat itu membuat suatu ingatan dan keberanian bagi saya untuk menegur orang yang saya tahu melakukan kesalahan. Memang tidak mudah untuk menegur seseorang, terlebih orang tersebut adalah seorang yang berusia lebih tua dari kita. Nasihat ini juga diberikan Rasul Paulus kepada Timotius yang ketika itu masih berusia sangat muda dan harus melayani di Efesus, tempat dan pusat penyembahan berhala. Salah satu nasihat Paulus kepada Timotius adalah bagaimana cara menegur. Mari kita baca bersama dalam kitab 1 Timotius 5 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ayat yang pertama dikatakan, janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Orang tua tidak otomatis terhindar dari kesalahan, namun yang mereka butuhkan adalah teguran yang dilandasi kasih. Rasul Paulus mengajarkan Timotius untuk menghormati orang yang lebih tua, bagaikan menghormati orang tua sendiri. Sebagai orang yang lebih muda, kita harus menghormati orang yang lebih tua. Boleh memberikan masukan, kritikan, bahkan teguran. Tentunya dengan kesopanan, kasih, seperti yang Tuhan mau kita lakukan. Memang tidak mudah untuk kita orang-orang muda menegur orang yang lebih tua. Hari ini saya memberikan beberapa tips bagaimana memberi masukan, kritikan, atau teguran. Yang pertama, tegurlah tanpa merendahkan mereka. Terkadang orang yang menegur seseorang didasari dengan pelampiasan kekesalan atau kebenciannya saat menegur, sehingga membuat orang tersebut merasa direndahkan. Teguran yang membangun dapat disampaikan dengan kelembutan yang bertujuan memperbaiki kesalahannya. Yang kedua dikatakan tegurlah dengan kemurnian. Hati-hati saat menegur seseorang. Jangan membiarkan teguran itu didasari dengan maksud-maksud yang terselubung. Lakukan teguran kita dengan kemurnian hati dan ketulusan, sehingga orang tersebut dapat memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, tidak menghakimi. Memang tidak mudah untuk menegur seseorang. Tidak ditegur kita bersalah, ditegur dia marah. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Suatu kali saya menegur seorang ibu yang sedang bertengkar dengan suaminya. Tapi ibu ini merasa marah kepada saya. Menurut ibu ini, saya membela suaminya dan bukan membela dia. Saya belajar menyatakan siapa yang bersalah dan bagaimana sebaiknya. Memang waktu itu si ibu ini marah pada saya, tetapi setelah beberapa saat ibu ini sadar, menemui saya meminta maaf, dan ibu ini pun mau berubah. Kita membutuhkan orang lain untuk mengingatkan, memberi masukan, dan menegur kita. Tegurlah orang lain berdasarkan keinginan bahwa orang tersebut dapat menyadari kesalahannya dan mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.